Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Sampai pagi ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang dan juga kesempatan. Wabil khusus kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah salat subuh berjamaah dan juga nikmat menuntut ilmu agama. Yang ini merupakan kenikmatan yang paling berharga, yang paling mahal, yang paling patut kita syukuri dan kita hargai. Oleh karenanya, marilah kita terus mohon kepada Allah dan terus berusaha menjaga nikmat iman Islam ini hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat tering salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat yang istiqomah untuk sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah menjalankan sunnah Nabi semaksimal kita bisa, semampu yang kita bisa. Dan kita mohon ampun atas hal-hal yang kita belum bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita bisa mendapat syafaat dari beliau. Atas izin Allah tentunya, dan mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul di surganya Allah beserta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kaji kita lepas ya, tidak lanjutan. Ini karena momen Rabiul Awal ini, momen bulan Maulud ini, saya ingin sedikit memaparkan, menjelaskan, termasuk juga memperkuat lah ya. Sebenarnya kaji yang lama tapi kita kemas lagi supaya mengingat kembali ya, berkaitan dengan Maulud Nabi ini, berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW ya, bagaimana caranya kita mengaplikasikan ya, mempraktekkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana juga caranya menjalankan sunnah yang benar, menjalankan hadis yang benar ya, bukan yang paling benar, yang benar. Yang paling benar itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk benar ya. Yang pertama ya, supaya kita jangan sampai juga nanti salah, apalagi sampai mencap, melabelkan hal-hal yang buruk ya. Bahkan kadang-kadang terlalu kejam kita melabelkan atau menuduh saudara-saudara kita, orang Islam atau orang beriman lainnya, hanya gara-gara memperingati Maulid. Terus ada sebagian dari kita yang sampai menuduh yang tidak-tidak ya, kayak begitu. Karena kalau sudah kita menuduh orang dengan kalimat bid'ah, nah ini kalimat yang paling sering kita dengar ya, itu berarti kita melabelkan orang itu, berarti orang itu sesat dan penduduk neraka. Ini harus sekali lagi saya ingatkan, ketika kita menuduh ya sahabat kita, menuduh apa namanya, mengklaim atau juga melabelin sahabat kita, saudara kita dengan kata-kata kamu bid'ah, atau kamu, apalagi sampai kamu ahli bid'ah ya, itu berarti kita melabelkan saudara kita itu dia itu sesat dan juga dia ahli neraka. Ini bukan perkara kecil, ini perkara besar ya. Saudara kita yang rajin sholat, rajin ibadah, dia beriman kepada Allah, dia melaksanakan kewajiban-kewajiban sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan ya, dia bayar zakat, dia haji, dia berbuat baik, dia meninggalkan kemaksiatan, dia berusaha taat kepada Allah Rasulnya. Ya, hanya gara-gara mungkin nggak cocok sama kita, beda pandangan sama kita, nggak sesuai dengan
apa yang kita pahami, ya. Agama kita ini kan pemahaman, Pak. Ya, tahu persisnya itu kan ya zaman Nabi itulah. Semua yang sampai kepada kita ini kan pemahaman. Yang sampai kepada kita itu bukan video, Pak ya. Bukan video Nabi dan para sahabat yang sampai. Nabi lagi ngapain, ada videonya gitu. Ya, Nabi melakukan apa, ada videonya. Enggak, yang sampai kepada kita berita. Ya, berita yang sampai. Nah, berita kan bisa aja pemahaman. Makanya 100%-nya kebenaran itu hanya Allah ya dan Rasul yang tahu. Ya, sampai kepada kita kan tulisan, bukan kalimat ucapan, tulisan ya. Tulisannya gundul lagi. Ya. Kalau Quran oke lah ya. Quran tuh memang penyampaiannya mutawatir. Tidak diragukan sedikit pun. Baik ucapannya ya, bahkan juga tulisannya. Ya, mutawatir. Ya, kita tidak ragukan 0% pun tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, kalau hadis kan tidak sangat sedikit sekali hadis yang mutawatir. Ya, rata-rata semua ahad yang sampai sama kita. Nah, jadi gitu. Hanya gara-gara beda pemahaman, nggak cocok sama kita labeli saudara kita dengan kata-kata bid'ah. Apalagi sampai ringan banget sekarang kita banyak orang yang menyampaikan demikian. Hanya gara-gara ya ini tidak ada sunnahnya. Nah, jadi kita balik semuanya. Apakah yang tidak ada sunnahnya dalam pemahaman kita? Jadi gitu. Dalam pemahaman kita, berarti itu bid'ah. Apakah semua yang tidak ada sunnahnya menurut pemahaman kita apakah bid'ah? Apa sesederhana itu? Kadang-kadang ada sahabat yang habis sholat salaman bid'ah gitu. Ya, kita orang habis sholat gitu loh. Kalau lagi sholat salaman oke lah, masih bisa kita ini kan lah ya. Lagi sholat dia salaman, Allahu Akbar. Nah oke lah. Ya, sholat sudah selesai. Ya, hanya gara kita bilang tidak ada nabi, tidak ada hadisnya, tidak ada nabi sunnahnya kayak gitu. Yang nggak semua detail nabi seperti itu, makanya para ulama menggariskan nanti. Ini kita belajar. Yang namanya mengikuti sunnah itu seperti apa sih? Gitu loh. Ya, seperti apa sih? Ini nggak ada yang kalimat-kalimat ini zaman-zaman para salaf dulu nggak ada seperti sekarang begitu mudahnya. Hanya gara-gara pemahaman kita nggak ada kita bilang. Nah jadi begitu. Ya. Orang habis sholat salaman bid'ah, tapi kalau orang habis sholat pegang HP, buka HP, baca WhatsApp itu nggak bid'ah kan aneh juga. Berarti nggak konsisten dong Anda kan kira-kira begitu. Emang salaman itu suatu ibadah. Bahkan yang parahnya Pak, habis sholat orang doa itu bid'ah. Ada Pak. Kan Nabi tidak ada. Habis sholat berdoa angkat tangan. Ada Pak. Pernah dengar gak gitu? Angkat tangan doa. Tapi kalau orang habis sholat pegang HP, nggak apa-apa. Habis sholat ngobrol, nggak apa-apa. Habis sholat angkat tangan berdoa, nggak digunakan akalnya gitu loh. Ini akal pada kemana sih? Dijadikan Allah. Akal ini kan untuk berpikir. Apa seperti itu Rasulullah dulu gitu loh misalnya. Setiap ada orang yang jangankan kita lah ya, Rasulullah aja kalau beda aja nggak, kau bakal bid'ah kau nggak ada gitu. Pasti Rasul itu bertanya dulu, reason kau apa mengerjakan itu? Apa reasonmu? Ini kita dengar apa reason? Nabi gitu, kalau nggak berbeda kecuali yang parah banget, yang pantas itu Rasulullah marah, pasti Rasul nanya dulu, kenapa kau kerjakan itu? Apa alasannya? Begitu alasannya masuk akal dan wajar, Rasul nggak ada masalah. Itu ada orang yang saya bilangnya tiap sholat kulhu aja bacaannya. Nabi nggak pernah kayak gitu. Kulhu aja dia. Rakaat pertama kulhu. Jadi imam kulhu dia. Pertama kulhu, rakaat dua kulhu. Dua kulhu terus. Bahasa kita imam kulhu lah. Sampai sahabat di belakangnya tuh protes. Ini orang kok kulhu terus, ngadu sama Nabi. Ngadu sama Nabi. Betul nih, pertanyaan pertama, betul kau kerjakan itu. Pertanyaan pertama itu gitu. Memastikan dulu, betulnya kau kerjakan itu. Ya Rasulullah.
Pertanyaan Rasulullah, apa tak ada kau hafal ayat? Banyak hafal ya. Banyak dihafal ayat. Kenapa enggak? Apa tuh? Kenapa kau baca itu? Baru pertanyaan berikutnya, memastikan. Pertama, memastikan betul nggak? Oke, betul. Kedua, kenapa? Apa alasan kau kerjakan itu? Sholat ini kan ibadah, Pak ya. Membaca ayat-ayatnya juga kan pasti ibadah, ya kan? Apa alasannya? Sederhana dan simple. Aku cinta sama kulhu ya Rasulullah. Cinta sama kulhu. Coba, sederhana bahasa, cinta ya sama kulhu. Kalaulah Nabi mungkin kayak kita sekarang berpikir kayak gitu, bid'ah kau, tak ada itu kan? Ada kayak gitu. Dia melazimkan itu. Apa kata Ustaz? Mudah-mudahan cinta kau sama kulhu itu membuat kau masuk surga. Coba. Indahnya itu. Cinta kau sama kulhu. Orang kok ada cinta sama kulhu? Kulhu kan bagian dari ayat Al-Quran. Dan isinya Masya Allah. Itu tauhid. Namun kecintaan kau kepada ayatnya menunjukkan cinta kau kepada Allah yang menurunkannya. Jadi gitu. Dan jadi, nah ini kalau kita sekarang enggak, kalau beda dikit nggak cocok, bid'ah aja langsung. Tanpa analisa, tanpa sebab, tanpa ini. Kenapa kok habis sholat salaman? Aneh. Aku kalau habis sholat salaman kok adem rasanya, kan? Sama sahabat habis sholat salam, kok adem rasanya? Ya sudahlah, mudah-mudahan adem kau tuh bikin kau masuk surga. Kecuali kalau habis sholat tampar-tamparan, malah nggak apa-apa kalau gitu. Nampar berdosa nggak Pak? Berdosa. Ya kan berdosa nampar. Tapi bid'ah kalau lebih besar lagi dosanya Pak. Bid'ah itu udah kategori udah sesat, itu udah level mirip-mirip sedikit di bawah syirik Pak. Sedikit di bawah. Kafir, syirik, munafik itu top. Ya. Top. Nah, bawah itu bid'ah itu. Jadi kalau saudara kita hanya gara-gara salaman habis sholat tak cocok sama pemahaman kita, berarti kita derajatnya sama dengan orang yang syirik, kafir, nifak itu sedikit di bawahnya. Kan gawat kita. Habis sholat berdoa, ada yang parah pernah saya dengar lagi Pak, baca istighfar 100 kali bid'ah Pak habis sholat. Pernah dengar nggak? Kenapa? Nabi cuma 3 kali istighfarnya. Apa sesederhana itu? Jadi kalau 100 kali kenapa? Ada orang jawab, kenapa kau baca 100 kali? Gimana enggak Ustaz? Nabi aja yang banyak dosa, yang tak ada dosanya. Sholatnya pasti khusyuk. Habis sholat, istighfar dia 3 kali. Yang tak ada dosanya, yang hatinya bersih, yang enggak ada melengnya lah dalam sholat. Pasti yang paling khusyuk sholat, siapa lagi kalau nggak Nabi? Itu aja istighfarnya. Alasannya sederhana itu. Kenapa kau baca? Apa lebih parah daripada itu? Nabi enggak, sahabat enggak, soal pantaslah aku lebih dari sederhana aja. Nah jadi gitu-gitu tuh. Bahkan ada yang pendengar minum baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada Pak sakit begitunya. Lirik kali agama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Nabi tidak ada mengajarkan, Nabi cuma hanya bilang Bismillah. Cobalah pula. Nabi cuma Bismillah doang Pak. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sampai sekejam itu, sekeras itu. Pada saudaranya sendiri. Kalau kau tak mau Bismillah, oke lah suka hati nggak apa-apa lah. Kalau saya lebih, udahlah, men kan nggak apa-apa. Kau amalkan sendiri berdasarkan pemahamanmu, kau yakini sendiri, oke. Jadi begitu kau menjudge orang lain, itu harus ada bukti yang kuat. Ketika kita menuduh orang lain, Pak, itu harus punya bukti yang kuat, Pak, tuduhan itu. Kalau tuduhan itu tidak berlaku, itu kita bisa berdosa besar. Kena kalimat itu sama kita. Kita nuduh orang lain, kau berzina, nggak ada buktinya, itu dosa zina bisa kita kena. Kau maling, kita bilang, kalau kita tidak punya bukti yang kuat, kita bisa kena, karena kita menuduh orang lain. Mana saya bilang tadi, mana lebih besar dosa maling sama
bid'ah mana besar? Kalau besar hadis mana besar, Pak? Jauh besar bid'ah, karena ini sesat jatuhnya, Pak. Kalau maling itu cuman maksiat. Iya. Berzina itu masih maksiat, Pak. Bid'ah itu di atas zina dosanya. Nuduh orang berzina aja nggak ada buktinya, itu kita bisa dalam Al-Quran dalam surah An-Nur, Pak. Kita nuduh perempuan atau laki-laki berzina, kita nggak datangkan 4 saksi, ya, 4 saksi laki-laki yang adil, kita yang kena hukum 80 cambukan. 80 cambukan kita kena hukum. Dan kesaksian kita selama-lamanya akan ditolak. 4 saksi. Nah, bayangin coba, Pak. Kalau khusus zina 4 saksi, Pak. Di luar zina 2 saksi yang adil. Nggak main-main. Itu nuduh berzina. Bid'ah lebih ngeri daripada zina. Berarti nuduh orang bid'ah berarti lebih ngeri lagi kalau dia nggak betul. Apa bukti kau? Sederhana, buktinya nggak ada di zaman Nabi. Cuman itu alasannya. Sesimpel itu. Janganlah. Saudara kita juga. Kalau kau nggak cocok, udahlah, amalkan. Kalau saya belum ketemu dalilnya, kalau kami, sudah, bismillah, nggak ada masalah kok. Ya begitu kau menuduh orang lain, kau tidak jalankan, sampaikan bukti yang valid. Tapi ada ulama ngomong gitu. Kalau ulama biarin, dia punya pertanggungjawaban di hadapan. Mungkin dia punya bukti. Dia punya bukti. Tapi kita yang nggak punya, jangan coba-coba. Nggak ada hadisnya. Kita balik. Emang kok hafal berapa ribu hadis? Ada gitu, Pak? Nggak ada hadis ya. Pertanyaannya, berapa ribu hadis? Tapi kata ustadz saya. Nah, kata ustadz saya. Ya, jadi kira-kira gitu. Balik-balik gitu. Nah, sekarang bagaimana kita ingin meluruskan ini? Mumpung momen apa? Momen. Saya ingat mumpung momen Maulid Nabi, mumpung momen Maulud, ya, kita bagaimana mengamalkan sunnah yang pas lah gitu. Ya, tanpa harus menjudge orang lain, berdasarkan pemahaman yang disepakati oleh para ulama. Ulama. Ada yang sampai jangan ikut ulama, langsung hadis dan sunnah Quran. Emang ke ulama itu siapa? Ulama itu warasatul anbiya. Sampainya agama ini sama kita berdasarkan jasa siapa? Jasa ulama. Kalau tak ada ulama, dari mana kita tahu agama ini? Emangnya begitu ada Quran sunnah langsung bisa kita, oh ini kayak gini. Bisa bahaya kita, Pak. Memahami Quran sunnah tanpa ilmu hanya gara-gara berdasarkan terjemahan saja atau kata ustadz kita lah. Bahaya. Banyak nanti ayat-ayat yang hadis yang bisa dalam pemahaman kita saat ini bisa salah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Saya orang beriman, ketika hari Jumat dipanggil kau sholat Jumat, miyomil fas'au, bersegera kau ila dzikrillah, sholat Jumat. Itu lebih baik jika kau fa'idha qudiyatis sholah, apabila kau sudah selesai sholat, menunaikan sholatmu, fantasiru, segera kau bertebaran di muka bumi. Fantasiru, segera kau, pakai fantas, segera kau bermuka-muka. Wadhkurullah katsiran, ingatlah Allah banyak-banyak, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Nah, kalau kita lihat letterlock ayat ini, Pak, selesai sholat Jumat harus bertebaran langsung. Letterlock ayat ini. Ada nggak kayak gitu kita habis Jumatan? Nggak, bid'ah semua kita. Nah, bunyi ayat itu perintahnya kayak gitu. Nah, inilah para ulama memberi pemahaman. Tidak semua perintah kayak gitu pemahamannya bersifat wajib. Nah, ulama ngasih tahu tuh. Tidak semua perintah bersifat wajib. Perintah itu
paling topnya memang wajib, apakah dari Nabi maupun Quran? Itu paling topnya. Kalau enggak bisa sunnat. Saya nggak bilang sunnah Pak, sunnat lebih mudah. Karena istilah sunnah sama sunnat ini dua hal yang kita pikir sama, padahal beda. Sunnah itu segala perbuatan Nabi, segala ucapan Nabi, termasuk diamnya Nabi. Bahkan ada yang menambahkan sifat-sifat Nabi. Itu sunnah. Kalau sunnat itu nilai satu perbuatan, hukum satu perbuatan. Yang bahasa kitanya, kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ini ulama yang kasih ini. Nabi nggak ada ngasih tahu ini. Ulama yang ngasih tahu ini. Dari apa? Dari ucapan Nabi. Nabi nggak ada bilang ini sunat, ini makruh, ini mubah. Nggak ada gitu. Itu ulama yang ngasih status itu. Nabi itu sifatnya Nah, para ulama yang udah hafal ribuan hadis, mencari, ini apa nih korinahnya nih? Apa nih petunjuknya? Mengapa ini menjadi wajib? Karena dalam Al-Quran nggak ada kata-kata kami wajibkan sholat, nggak ada apa. Sholat itu adalah wajib, nggak ada. Puasa adalah wajib, nggak ada kalimat itu. Kalimatnya berupa perintah, tegakkanlah sholat, bayarlah zakat. Nggak ada sholat adalah wajib, nggak ada begitu. Nah, dari perintah itu ulama, kalau perintahnya kayak gini tegas, kalau ditinggalkan ada ancaman dosanya, ada ancaman nerakanya, itu namanya wajib. Nah, bahkan ada lagi ulama yang wajib itu dibagi dua, ada fardu, ada wajib, dibagi lagi. Fardu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau wajib masih bisa, boleh ada ganti. Makanya ada fardu haji, istilahnya rukun haji, ada wajib haji. Rukun haji atau fardu haji tidak dikerjakan, hajinya batal, tidak bisa diganti. Nah gitu. Ihram, apa lagi? Bukan pakai ihramnya, apa lagi? Tawaf ifadah, sa'i haji, wukuf puncaknya. Nah, itu fardu, yang nggak dikerjakan itu batal hajinya. Tapi namanya wajib haji, jumroh itu wajib. Kalau nggak dikerjakan nggak batal, harus bayar dam. Nah, jadi kalau wajib haji ditinggalkan bayar dam. Nah, jadi gitu. Ada bikin. Nah, ini Nabi nggak ada ngomong gitu, tapi para ulama lah yang mengambil hukum itu, mulai dari zaman ulama dulu, para sahabat, yang topnya sampai kepada kita Imam Hanafi, terus di bawahnya Imam Malik, bawahnya lagi Imam Hanafi, Imam Syafi'i, paling ini yang Imam Hambali yang paling muda. Itu generasi salaf istilah kita. Awal-awal itu Imam Hanafi yang paling tua. Itu generasi tabi'in atau tabi'in. Balik pada tadi. Jadi istilah wajib itu sahabat yang atau para ulama yang sampailah pada kita. Karena kita nggak bisa memahami ayat ini langsung. Langsung. Nah, makanya ulama bikin masuk kaidah fisik. Kalau ada larangan sebelumnya, terus diikuti perintah, maka perintah itu menjadi mubah. Nah, dibikinlah kaidah. Awalnya kan dilarang jual beli, nih larangannya. Wadarul bai, tinggalkan jual beli, berarti dilarang jual. Setelah dilarang jual beli, kan bunyi ayatnya apa? Segera sholat, tinggalkan jual beli. Dilarang jual. Setelah dilarang jual beli, ada perintah bertebaran yang dibuka. Berarti perintah yang didului oleh larangan, maka perintah ini hukumnya mubah. Berarti langsung bertebaran di muka bumi, hukumnya mubah. Apa arti mubah? Dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan pun nggak apa-apa. Cuman karena niatnya duduk berzikir, kok jadi sunat, berpahala. Nah, kira-kira gitu. Perbuatannya mengerjakan, meninggalkanmu, tapi karena niatnya juga menjadi ibadah,
Apa dapat pahala? Karena kau jadi ibadah. Balik kepada tadi. Nah, jadi begitu. Jadi bagaimana cara memahami hadis atau sunnah? Saya lebih senang bilang hadis daripada sunnah, karena sunnah ini sudah istilahnya sudah terlalu ini, sedikit-sedikit sunnah. Padahal ya hadis kan, ini hadis Nabi, ini sunnah Nabi sama, Pak. Hadis Nabi maupun sunnah Nabi itu sama. Cuman kita jarang sering dengar kata-kata hadis Nabi yang ada, sama. Apa yang maksud sunnah? Ya tadi, segala perbuatan Nabi, ucapannya, diamnya dia, takrirnya, atau ada ulama yang menambahkan, sifatnya pun termasuk. Itu disebut sunnah. Atau disebut juga hadis Nabi. Apa hadis Nabi? Apa hadis Nabi? Sama. Hadis Nabi itu adalah atau ucapannya, perbuatannya, diamnya, takrirnya, dan juga ada yang tahu. Kalau sifat ini banyak yang tidak sepakat, tapi yang tiga ini sepakat. Ada yang nambah sifat-sifatnya termasuk. Balik kepada kaji kita. Ya, jadi gitu. Jangan taruh. Jadi jangan taruh Pak. Cepat menuduh. Begitu menuduh harus punya bukti yang kuat. Begitu tak punya bukti yang kuat, ya menjalankan kita, maka dosanya bisa balik kepada yang. Apalagi kalimat kafir, Pak. Wih, itu lebih ngeri, Pak. Lebih ngeri. Dalam hadis dikatakan, bahwa siapa yang menyuduh saudaranya kafir, anta kafir, membilang saudaranya kafir, maka kalimat itu cuma dua gendangnya. Kalimat kafir itu dua gendangnya. Kepada yang dituduh atau kepada yang menuduh. Cuman itu. Jadi gitu, Pak. Jadi kalau menuduh bezinah, sedikit di bawah jinah. Tapi kalau orang bezinah dosanya berapa? 100 kali cambukan. Kalau orang menuduh yang nggak betul, 80. Nanti di bawahnya dia. Dia nggak ada bukti. Lihat surah An-Nur. Tapi kalau kafir, dia seimbang. Karena ini bukan nggak main-main, seimbang dia. Menuduh sama yang dituduh sama derajatnya. Kalau tadi kan bisa di bawahnya, Pak. Kalau orang kau berzina, ya mungkin kau dosa berzina 100, yang nuduh salah 80, nah, kira-kira begitu. Pemahaman berdasarkan hukuman tadi. Ya kalau gitu. Jadi kalau orang berzina dosanya 100, maka dijilid 100. Kalau yang menuduh nggak benar, dosanya apa? Nah 80 ini bukan nggak benar, Pak. Nggak cukup bukti. Bukan nggak benar, benar bisa jadi benar, Pak. Yang menuduh ini cuma 3 saksinya, tetap kena dia. Nggak cukup bukti. Bukan berarti orang itu tidak berzina. Bisa jadi orang itu berzina. Cuma buktinya kurang, coba. Benar kejadian zina itu. Benar mereka berzina. Tapi bukti kau kurang. Karena bukti kau kurang, kau pun kena jadinya. Bukan salah, bukan. Bukti kurang. Kalau kafir, Pak, beda. Statusnya sama. Kalau kau tuduh orang kafir, dia tidak kafir, berarti apa? Kau yang kafir. Setara dia, Pak. Ngeri, Pak. Hati-hati. Jadi jangan sebut kawan kita, saudara kau kafir. Aduh, kau tidak beriman. Jangan. Kau syirik, kau musyrik. Waduh, ngeri. Kalaupun kita khawatir, hati-hati. Perbuatan itu, lagi-lagi. Perbuatan itu, ucapan itu bisa menjatuhkan kekafiran. Boleh. Hati-hati kamu. Perbuatan itu, ucapan itu bisa menjatuhkan pada kekafiran. Hati-hati kamu. Tapi kamu kafir. Woi, geribah. Hati-hati. Jangan. Nah, termasuk juga. Bid'ah juga ya. Mirip-mirip dekat-dekat itu. Kan kita bilang bid'ah itu udah ahli neraka orang itu. Hati-hati. Kalau kita sampai nuduh orang bid'ah, dia nggak, aduh ngeri, Pak. Kita jadi yang hanya gara-gara gitu aja. Nggak usah ngomong gitu. Kenapa sih? Diam aja udah. Kenapa harus kita orang kata status itu? Enggak cocok sama kami. Oh, enggak ada, lebih aman. Oke, itu segi pengantar. Sekarang, memperingati maulid ini sebabnya 3, tujuannya 3. Kita udah nggak usah bahas lagi, Pak. Ya, apakah boleh itu? Maka saya mau tanya, apa alasan? Tanya dulu, kenapa kau maulid? Ada aja alasan. Apa alasannya? Tujuannya 3. 1, tujuannya
Dari tujuan ini kita bisa berstatus. Karena status maulid ini hukumnya mubah. Apa arti mubah? Apa arti mubah? Boleh? Ada masalah? Enggak, enggak ada masalah. Kan Nabi nggak berikan apa-apa. Kalau Nabi diam nggak berikan apa-apa, kecuali dari melarang. Nah, melarang itu bisa, Pak. Melarang itu ada, bisa jatuhnya haram, bisa juga jatuhnya makruh. Larangan bisa jatuhnya makruh. Minum sambil berdiri itu larangan, Pak. Keras larangannya. Bismillah. Para ulama, walaupun larangannya keras, bunyi la yasribanna ahadukum qaiman. Keras banget. Jangan sekali-kali ini bunyinya la yasribanna ahadukum qaiman. Salah satu minum berdiri. Larangannya keras, Pak. Kalau kita belajar bahasa Arab, la yasribanna itu sama dengan wala tamutunna. Nah, kira-kira gitu. Dia pakai taukid. Tasdid lagi nun taukidnya di ujung. Jangan sekali-kali. Larangannya keras, tapi ulama mengatakan enggak, ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena ternyata ada dalil Nabi pernah minum berdiri. Oh, Nabi pernah minum berdiri, ada. Nabi melarang, tapi Nabi pernah. Oh, nah ini para ulama. Jadi kalau ada Nabi melarang, tapi Nabi pernah, nah ini, maka para ulama mencari statusnya. Nabi melarang, tapi kenapa dia pernah? Oh, berarti kalau gitu tidak disukai. Nah, bukan jatuhnya pada kalau haram pasti Nabi meninggalkannya. Oh, berarti ini statusnya makruh. Oh, apa arti makruh? Dikerjakan, tidak berdosa, ditinggalkan, berpahala. Berarti lebih bagus tinggalkan. Kalaupun sepukul-sepukul sekali-sekali, malah minum air zam-zam, disunnahkan, berdiri malah. Tuh, air zam-zam, kok beda? Ternyata ini para ahli apa namanya? Ahli itu mencari apa kok air biasa disuruh duduk, kok zam-zam berdiri. Salah satu hikmahnya rupanya ada urusan kesehatan. Kalau zam-zam itu katanya Pak memang dicernanya gimana gitu. Kalau air lain tuh dia butuh pencernaan kayak gimana, makanya dia harus duduk. Lebih sehat kalau kita minum duduk itu. Tapi kok zam-zam enggak? Kan dia beda air zam-zamnya. Oh, ternyata hikmahnya di situ. Ya ini sedikit menambah wawasan. Ya, mungkin dulu pernah gitu. Jadi demikian. Nah, jadi mudah-mudahan dari tujuan ini, kita tahu. Kita bisa, jadi status hukumnya apa, Pak? Mubah. Apa arti mubah? Kau kerjakan pun nggak apa-apa. Kau tinggalkan pun tak masalah. Kalau kami nggak maulid, sudah. Kalau kami maulid, emang enggak. Nah, dengan tujuan ini bisa berubah jadi nilainya. Statusnya begitu, nilainya bisa berubah. Bisa lain. Gara-gara niat. Innamal a'malu, macam tadi, mau berdiri, mau langsung keluar, nggak ada masalah, tinggal duduk pun, cuman masalah dia duduk berzikir. Nah, nilainya menjadi lain, menjadi ibadah nilainya. Tapi kalau duduknya ngobrol-ngobrol, lain, nggak apa-apa. Beda, tetap nggak ada masalah. Kau duduk boleh, kau pergi boleh. Cuman kau duduk, mau berzikir, kau baca Quran. Oke, jadi nilainya menjadi berbeda. Nilainya menjadi ibadah, menjadi berpahala. Balik tadi. Apa tujuannya 3? Ya. Kalau 3 ini ada pada diri kita, nggak ada masalah. 1, ya, senang Nabi lahir. 1, senang Nabi. Makanya begitu maulid kita peringati, senang kita, ini maulid, senang kita, Nabi lahir. Senang nggak Pak Nabi lahir, Pak? Wih, senang nggak? Senang nggak nih? Senang banget dong. Senang gitu, Nabi lahir. Senang Nabi lahir. Tak ada hadis, Pak. Ini hadisnya sahih. Ini yang saya dijadikan dalil. Ya, walaupun agak kejauhan, tapi ya oke juga. Istilah saya Pak, selagi masih ada dalilnya, walaupun pemahaman, ada dalilnya pemahaman.
walaupun kadang-kadang pemahamannya agak jauh. Oke, Pak. Atau yang kedua, walaupun selagi lagi walaupun mungkin lemah, tidak sahih, kita katakan doif, pun gak ada masalah. Selagi apa? Ada walaupun apa tadi? Pemahaman. Dalilnya ini, oh kalau kita memahami umumnya gini, tapi ada orang memahaminya agak sedikit beda, gak ada masalah juga, selama dalam lingkup pemahaman itu. Kecuali kalau memang sama sekali jauh lah pemahamannya. Saya mau ke belakang, contoh di bahasa Indonesia. Apa artinya? Pemahamannya apa? Saya mau ke belakang. Emang harus ke toilet? Kalau cuma ke belakang doang, gak harus ke toilet, ngapain? Boleh nggak? Bisa nggak? Bisa, gak ada masalah. Nah, jadi gitu. Ini kan ada orang, kalau sentuhan suami istri batal nggak, Bu? Duduk. Batal nggak? Yang bilang batal, nah enggak. Yang bilang nggak batal, nggak ada masalah juga. Malah yang lebih kuat nggak batal, karena ada hadisnya. Nabi pernah mencium istrinya, kemudian langsung sholat dia. Tapi kenapa kita bisa batal? Di sini perbedaan kata-kata menyentuh. Oh, menyentuh. Nah, Imam Syafi'i memahami menyentuh tuh letterlock. Oh, letterlock enggak? Letterlock apa adanya. Menyentuh ya menyentuh. Lamastumun nisa, kau sentuh istrimu. Bunyi ayatnya gitu kan? Gitu loh. Jika kau menyentuh istrimu, ya, jadi menyentuh istri, letterlocknya berdasarkan ayat itu, ya kita harus wudhu lagi. Tapi ulama lain tidak, itu tidak letterlock, tapi menyentuh itu, itulah bahasa Quran. Artinya hubungan suami istri. Tuh. Mana yang benar Pak pemahamannya? Letterlock? Ya dua-duanya dimungkinkan. Macam tadi, ke belakang, boleh letterlock artinya betul-betul ke belakang, atau yang dipahami ke belakang adalah apa bahasa kita? Itu bahasa lembutnya. Mau kemana? Maaf ya, berak. Kan kasar. Nggak apa-apa, cuman kan kasar kali. Ke belakang. Nah, Quran juga gitu. Makin Quran tuh Pak, nggak ada, maaf ya. Hubungan suami istri dalam bahasa kasar itu jima namanya. Maaf, jima. Kalau bahasa Arab tuh keras tuh Pak. Kalau bahasa kita nggak apa-apa. Jadi gitu. Quran nggak ada kata-kata jima. Kalau dalam hadis ada kata-kata jima. Yang ada bercampur, yang ada mendatangi. Ya gitu. Jadi gitu Pak. Itu yang ada. Atau menyentuh. Nah ini menyentuh, ini bisa menyentuh. Nah ada kata-kata itu. Itulah indahnya Quran. Makanya Quran ini indah. Coba baca kitab selain Quran. Ini ada yang viral sekarang. Orang-orang yang baca kitab sucinya, dia baca, dia katanya bersundal apa itu lah kitab-kitabnya Pak. Malu orang itu baca kitabnya sendiri. Kan viral sekarang Pak. Ya, perempuan-perempuan dinampakkan baca kitab, kita tidak sebut karena takut. Ya. Tapi gitu, itu kalimat kasar benar dalam kitab. Mereka bilang kitab suci, tapi isinya ya Allah kayak buku porno. Quran nggak ada, indah betul Quran itu. Nah, jadi kata-kata jima ada dalam hadis. Al-Quran nggak ada kata-kata itu. Saking apa namanya? Quran itu indah bahasanya, lembut, tinggi nilainya. Nah, kata-kata menyentuh ini, kalau kita pakai pemahaman, nah makanya para ulama-ulama yang tanda petik, yang selain Imam Syafi'i, memahaminya bukan letterlock. Artinya apa? Hubungan suami istri. Tapi Imam Syafi'i nggak letterlock, itu nyentuh-nyentuh. Nah, jadi kira-kira gitu. Jadi selama ada pemahamannya, it's okay. Selama mungkin kan. Nah, termasuk tadi, senang Nabi lahir. Ini hadis yang dipakai Pak oleh orang. Apa hadisnya Pak? Abu Lahab, paman Nabi.
Itu ketika Nabi lahir, dia senang Pak. Sampai dia motong kambing. Apa ada bilang motong unta. Pokoknya dia senang Nabi lahir. Ponakannya lahir, senang banget dia. Ponakannya lahir dari bapak yang sudah meninggal. Sayang Abu Lahab tuh Pak. Abu Lahab itu pamannya Pak. Sayang sama Nabi. Masih kecil-kecil, udah gede, udah ngaku Nabi, lawannya. Dia pula yang paling keras. Makanya ada surat Al-Lahab. Tabat siadak ya Muhammad. Tabat siadak Muhammad, engkau hancur gitu. Jadi gitu, turun ayat 7, kau yang hancur kata. Tabat yada Abi Lahabin dan seterusnya. Nabi lahir senang dia Pak. Apa dapat dia? Ini hadisnya. Setiap hari Senin, gara-gara dia senang Nabi lahir, diringankan azab kubur. Saya ada. Setiap Senin. Siapa? Abu Lahab diringankan azab. Gara-gara naon? Senang Nabi lahir. Orang kafir, musuh Nabi, musuh Allah, tidak percaya Quran, tidak percaya Allah, memerangi Nabi, hanya gara-gara Nabi lahir, ada manfaatnya dia dapat. Walaupun cuman diskon. Lumayan tapi Pak. Diskonnya setiap hari Senin. Benar nggak ada hari itu? Ini sering dipakai. Nah, orang kafir aja yang memerangi Nabi, yang ini sama Allah, yang mengingkari Allah, tidak percaya Quran, itu senang Nabi lahir, mendapat manfaat. Apa manfaatnya? Diskon azab setiap Senin. Apalagi kita yang beriman kepada beliau, beriman kepada Allah, beriman kepada Quran, bukan memerangi Nabi, malah menolong Nabi. Apalagi manfaatnya kalau gitu? Bisa diskon apa kita? Bukan diskon tiap Senin, diskon apa? Bisa diskon tiap hari. Betul. Orang kafir kan sebenarnya Pak nggak ada ringan Pak, tapi ada khusus untuk beliau. Gara-gara apa? Senang sama Nabi lahir. Ini sendiri pakai dalil. Oh, masih oke. Silahkan bisa oke, nggak ada masalah. Itu oke. Nah, kalau sekarang agak kejauhan, tapi oke lah, masih bisa masuk akal kita. Kan gitu logikanya. Orang kafir aja, kan logik gitu. Yang apa? Yang tidak beriman ada keringanan siksa walaupun cuman seminggu sekali, apalagi. Nah, ini saya menjadikan dalil oleh mereka. Oke lah. Salah. Ya mudah-mudahan kita termasuk memperingati gara-gara pakai senang Nabi, walaupun sedang kita nggak hari Nabi lah, pokoknya selama-lamanya kita senang. Berarti selama-lamanya mudah-mudahan kita kena diskon kalau kita harus masuk. Kok bisa nggak usah kena diskon lah, ya masuk surga lah, jangan didiskon lah. Kalau didiskon kan tetap aja kayak enak. Didiskon tiap hari berarti apa? Kena azab dong berarti kan? Jangan dong kalau bisa. Tapi lumayan, kalaupun kena, nauzubillah, ada diskon. Atau, jadi apa tujuannya? Udah senang. Nah tujuan kedua maulid ini, memperingati judulnya Pak ya. Kalau saya lebih senang memperingati, bukan merayakan. Ya, memperingati. Ya. Kalau saya lebih senang menggunakan kata-kata memperingati. Walaupun ada kata-kata merayakan, saya lebih senang karena memperingati itu betul mengingat gitu. Nah yang kedua, memperingati itu untuk kita mengingat sejarah perjuangan Nabi. Kalau tadi kan senang Nabi lahir. Ini sejarah apa? Sejarah perjuangan Nabi. Makanya banyak orang membaca Barzanji. Barzanji itu isinya apa Pak? Kisah hidup Nabi. Barzanji itu cuman sayang aja tuh bahasa Arab. Mau kalau bisa bahasa Indonesia nggak apa-apa lah, biar nggak ada macam-macam ini. Berjanji itu. Nah, pemahaman kita jadi salah seolah-olah berjanji itu menjadi apa? Menjadi doa gitu loh, menjadi apa? Menjadi satu amalan. Padahal berjanji itu apa Pak isinya? Syair-syair tentang sifat-sifat Nabi, perjuangan Nabi, perjalanan hidup Nabi.
Itu bukan ibadah khusus seperti zikir, bukan. Makanya banyak orang yang, ini jangan sampai salah paham. Jadi berjanji itu bukan zikir. Beda dengan solawat. Solawat itu zikir. Berjanji itu syair-syair tentang kisah hidup Nabi. Supaya apa juga disebut-sebut? Supaya kita makin cinta. Kalau disebut perjuangannya. Ya, jadi biar jangan sampai salah persepsi. Ya, jadi kita luruskan. Jadi barzanzi itu, kalau kita apa? Marhabanan ya. Ya, marhaban itu apa? Syair-syair yang bercerita tentang kisah Nabi. Mulai dari lahir, siapa ibunya. Oke, nggak ada masalah. Cuman jangan dijadikan, nah ini pemahamannya. Jangan jadikan semacam itu adalah produk zikir, produk amalan. Nah, ini harus diluruskan. Yang sering sahabat-sahabat kita yang menuduh itu karena ini amalan, bukan. Makanya diluruskan. Ini bukan amalan. Ini hanya seperti orang membaca kisah, cuman karena disyairkan pakai Arab pula, akhirnya amin. Nah, kita kadang-kadang gitu. Orang Arab bertengkar pun kita bilang amin enggak? Hanya gara-gara bahasa Arab. Semua di apa namanya di kota Mekah tadi itu, terus itu udah pikir Quran semua itu, hadis itu mana itu? Alif Yasin Karim katanya. Itu es krim, Pak. Alif Yasin Karim. Ini Pak. Alif Yasin Karim. Ayat apa ini kita bilang? Oi, itu es krim. Nah kan jadi ketawa kan? Amin aja kita orang itu bertengkar. Amin. Padahal berantem dia, Pak. Ya nih, makanya kita lurus. Jadi barzanzi itu niatnya itu bukan amalan-amalan wirid, bukan amalan-amalan wirid, bukan doa-doa, itu adalah kisah hidup Nabi ditulis dalam bentuk syair. Jadi kerasa indah karena pakai bahasa Arab. Orang yang tidak paham berpikir itu doa, itu berpikir adalah amalan wirid, diamalin. Nah ini nggak boleh. Walaupun saya mengatakan ya jangan sampai ke situ lah, sampai ke bid'ah lah, tapi pemahamannya kita luruskan. Boleh berjanji, boleh. Tapi syaratnya dua. Satu, niatnya tadi itu. Yang kedua, kau pahami. Nah, biar kau jadi cinta. Kalau cuma kau, akhirnya ya udahlah. Ini yang menjadi salah. Paham Pak ya? Sedikit diluruskan. Jadi apa itu berjanji, Bu? Kisah hidup Nabi, perjuangannya yang ditulis dalam bentuk syair dalam bahasa Arab. Yes, gara-gara itulah menjadi ini yang berkembang. Gak apa-apa, kita luruskan biar kita paham. Boleh nggak berjanji berarti kalau gitu? Hukumnya berarti apa? Mubah. Yang menjadi nggak boleh kalau menganggap itu adalah amalan, itu nggak boleh. Karena itu bukan amalan. Karena itu buatan manusia. Nabi nggak ada nyampein gitu. Ya udah berapa ratus tahun berikutnya balik pada tadi. Yang ketiga, niatnya, tujuannya memperingati Maulid Nabi itu adalah menambah kecintaan. Nah kalau tadi ya biar kita tahu sejarah perjuangannya. Kalau kita tahu perjuangannya, mudah-mudahan tadi kita bisa tiru. Ya, kita bisa tiru bagaimana perjuangan. Karena Nabi sebaik-baik orang yang ditiru. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah bilang dalam surah Al-Ahzab, ya, Nabi adalah contoh hidup yang terbaik yang akan menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Ya, jadi makanya isinya memperingati Nabi itu apa Pak? Ceramah. Rata-rata isi apa namanya? Maka kita sebelum kita menghukumi, lihat dulu orang Maulid Nabi itu apa isinya. Apa isinya dulu, baru kita tahu statusnya. Oh ternyata di dalamnya ada apa tadi? Ya ada berjanji. Oke, itu ada cuman mubah-mubah aja. Yang kedua dalamnya ada ceramah, menyampaikan kisah-kisah ini. 3 ada salawat. Salawat itu ibadah.
Walaupun jangan maulid doang sholawatnya. Kalau bisa tiap hari, terutama hari Jumat. Itu ada hadisnya. Hari Jumat, bukan hari Senin. Nabi lahir betul Senin, tapi sholawat justru sunnahnya. Jadi yang paling bagus hari mulai dari malam Jumat sampai sore Jumat. Oh, paling banyak itu. Jadi gitu. Oh, ada sholawat. Oke, kalau sholawat jadi ibadah, tapi jangan dikhususkan hanya hari maulid doang. Ya, tapi kita kalau pakai baguslah, mudah-mudahan. Selama ini tak pernah dia bersalawat dalam hidupnya. Salawatnya cuma kapan? Pas maulid, mudah-mudahan juga lah. Nah, kalau kita pakai gitu kan, ini lapang dada coba. Mudah-mudahan dengan ada maulid, itulah cuman dia bersalawat. Selain itu tak ada, sama kayak orang sholat, Pak. Tak pernah disolat kecuali lebaran haji. Nah itu disolat. Lain Jumat enggak, apa enggak. Tapi biasa kita lumayan. Mudah-mudahan satu doa yang dia baca dalam sholat itu terkabul. Apa doa dalam sholat yang dia baca, Pak? Satu doa aja, apa terkabul? Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan. Sholat ini cuma setahun, Pak. Sekali atau 2 kali. Tapi ternyata terkabul pula doa ihdinas siratal mustaqim. Akhir-akhirnya dia menjadi tobat dan husnul khotimah. Awak yang sombong kali, merasa hebat kali dalam amal, merasa paling hebat, na'udzubillah, tiba-tiba ternyata awak pula sul khotimah, na'udzubillah. Maka kita nggak boleh mengklaim orang, kau nggak boleh itu, nggak tahu kita ujungnya. Jangan-jangan ujungnya kita pula yang tak betul. Maka kita harus terus berdoa terus. Makanya anak kita orang beriman nih, Pak, kita selalu ini namanya khauf, takut selalu. Roja bagus, berharap kita masuk surga. Tapi harus sudah khauf supaya jangan sok jago. Ini gua kan ahli ibadah, gua ada pasti masuk surga. Men, tentu main ujungnya kita nggak tahu. Ya, harus takut kita biar kita terus menjaga iman kita terus. Ya, jadi niat yang ketiga semakin cinta. Ini ujungnya cinta, Pak. Ujungnya cinta. Karena cinta kepada Nabi ini menyelamatkan, Pak. Satu-satunya cinta nanti di akhirat dia menyelamatkan cinta kepada Nabi. Ya, kepada Allah tentu ya. Nah, cinta. Selain itu cinta itu bubar. Cinta kepada makhluk itu semua bubar, Pak. Secinta-cintanya kita sama ibu kita, bapak kita, anak kita, di akhirat nggak ada kita ingat orang tua, Pak. Maksud di hari kiamat ya. Nggak ada, Pak. Memang bapak-bapak, ibu-ibu nanti meninggal, oh ya, kalau meninggal sama juga, ya. Emang ingat keluarga kita, mana ada, Pak. Begitu kita meninggal, udah nggak ada lagi kita ingat istri kita, anak kita, suami kita, nggak ada kita ingat lagi. Kita menghadapi diri kita sendiri. Kita selamat aja sudah syukur. Boro-boro. Maka di akhirat, lihat ujung dari abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ujung itu. Likulli mri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Ujung dari surah Abasa. Surat ke-80. Ujungnya 5 atau 6 ayat terakhir. Yauma, di hari, yafirru, berlari-larian, menjauh, almar'u, seseorang, min akhi, dari saudaranya. Jadi hari nanti kita lari dari saudara kita. Boro-boro kita nyari dia, kita lari, jangan mau kita. Wa ummihi wa abih, dia juga lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dia lari juga dari pasangan dan anak-anaknya. Jadi kita di sana apa? Gak peduli kita sama siapa? Saudara kita. Gak peduli kita sama bapak emak kita. Gak peduli kita sama anak maupun pasangan kita, suami atau istri. Gak peduli kita. Likulli mri'in yauma idzin sa'nu yughni. Pada hari itu orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ingin menyelamatkan, ini punya bahasa ayat berapa? 6 ayat 7 ayat terakhir. Ya. Silahkan dibuka nanti. Nah, jadi gitu. Jadi cinta yang menyelamatkan apa? Cinta para Nabi. Itulah yang menyelamatkan. Selain itu nggak ada, Pak. Bubar kita semuanya. Kita hanya Nabi lah nanti di hari kiamat yang nyariin umatnya. Cuma Nabi, Pak. Nabi Muhammad. Nabi lain pun tidak. Nabi lain pun sibuk dengan dirinya.
Nabi Adam apalagi, ketika orang datang sama Nabi Adam, aduh, jangankan datang sama aku aja belum tentu selamat. Kenapa? Dosaku besar kali, aku dilarang. Jangan makan, khuldi aku makan juga. Nabi Adamnya nyerah. Kenapa? Dia merasa berdosa. Makan bohol dilarang. Top. Nabi Ibrahim, aku juga jangan. Aku bohong 3 kali katanya. Nabi Ibrahim itu bohong 3 kali, Pak. Walaupun bohongnya ini bohong betul karena pengen menyelamatkan. Bohongnya 3 kali Ibrahim bohong. Dalam Quran itu diceritakan dia bohong tentang apa? Yang dia rusak apa? Dia rusak apa? Dia rusak apa? Patung. Dia bilang, bukan aku. Tanya aja tuh yang apa? Yang rusak yang besar itu tuh katanya. Walaupun itu niatnya apa, tapi tak bohong, Pak. Nabi Muhammad walaupun benar tidak pernah berbohong. Itu bedanya. Nabi Muhammad, Pak. Kalau ini kan yang benar boleh lah orang pengen ini kan betul. Yang besar itu tuh coba aja tanya ada. Sebenarnya dia ingin membuka logika orang, tapi kan tetap aja lu nuduh yang gede itu kan bohong juga tetap. Kedua, Nabi Ibrahim itu Pak ngaku sakit. Dalam soal As-Saffat tuh dia nggak sakit, dia ngaku sakit. Supaya dia jangan supaya jangan dituntut, dia ngaku sakit. Padahal dia nggak sakit. Itu soal As-Saffat tuh, dia ngaku sakit. Jadi gitu. Dalam riwayat yang lain dikatakan 3 tuh ketika dia ada Raja Namrud, Raja apa, ya yang suka ngambil istri orang. Dia istrinya takut diambil, dia bilang ini saudara gua gitu loh. Kan betul, nggak salah kan saudara kan? Istri kita kan saudara, minimal saudara pasti iman kan gitu. Gitu. Jadi Nabi Ibrahim ini gue bohong 3 kali. Udah, lain semua. Nabi ngaku pernah salah. Cuman siapa Nabi yang nggak pernah salah itu Nabi Muhammad. Maka semua orang datang nanti kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi yang nyariin juga. Umatku mana? Ini cintainya. Satu-satunya Nabi yang nyariin. Orang tua kita aja enggak apa. Cinta kalau orang tua kita tinggal kita. Makanya cinta. Makanya dalam hadis dikatakan anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti di akhirat bersama orang yang kamu cintai. Ini ingat buah hadis ini. Kita nanti di akhirat bersama orang yang kita cintai. Berarti kalau kita mencintai banget suami, Bu, Pak, cinta banget istri, ternyata istri kita masuk neraka, berarti kita sama, kena kita. Maka jangan cinta-cinta kali kita sama suami, Bu, sama istri, Pak. Kan nggak tahu kita benar repot kita ditarik. Kok kan cinta kali sama aku? Tariknya belah kita. Sorry. Dalam hadis itu, anta ma'aman ahbabta, kata Nabi. Kamu nanti di akhirat bersama orang yang kau cintai. Siapa cinta yang menyelamatkan? Cinta sama Nabi. Nabi di mana tinggalnya? Nabi di mana tinggalnya? Pasti di surga. Suami kita pasti surga nggak? Belum tentu. Istri kita pasti surga nggak? Belum tentu. Tapi Nabi pasti. Karena yang paling pertama masuk dalam surga itu Nabi Muhammad Sallallahu. Maka cinta pada Nabi. Jadi mudah-mudahan cinta kita ini ya menjadi syafaat kita di hari kiamat nanti. Itulah niat kita. Ya, jadi niat satu, Bu, senang Nabi lahir. Yang kedua, ya, membaca kisah-kisahnya. Oh, ada satu lagi dalam maulid tuh, makan-makan. Ada masalah nggak makan-makan, Mbak? Ada masalah nggak makan-makan? Maka istilah sekarang muludan ini, jadi orang kan pakai apa? Pakai berkat, pakai apa? Gocek apa? Krecek apa? Besek, besek. Susah. Di Medan apa kita namanya, Bang? Di Medan apa namanya kita? Berkat, kalau kita berkat ya. Nah jadi gitu. Nah niat inilah tujuannya. Ya, kalau niat ini kita bangun, tapi yang kita luruskan tadi di sana jangan ada maksiat. Boleh ada maksiat. Kadang-kadang ada yang bikin maksiat, jangan. Campur laki-laki perempuan jangan, nggak boleh. Ya, maulidnya nggak ada masalah. Yang bermasalahnya maksiatnya gitu. Jangan gara-gara maksiat maulidnya jadi dihukum enggak, 2 hal yang berbeda. Maksiatnya yang bermasalah. Jadi gitu. Termasuk tadi juga berjanji itu bukan, itu saya luruskan. Berjanji itu bukan
bukan doa-doa, bukan wirid-wirid, juga bukan amalan-amalan. Dia hanyalah apa? Kisah Nabi yang ditulis dalam bahasa Arab berbentuk syair-syair. Karena bahasa Arab bersair-sair, mirip-mirip dilagu-lagukan, pikir orang seperti doa dan wirid. Ini yang perlu kita luruskan. Paham ya? Paham Bu ya? Nah, insya Allah minggu depan kita akan masuk pada bagaimana cara mengamalkan sunnah. Nah, ya, setelah kita belajar tadi kenapanya, bagaimana, kan niatnya kan supaya kita nanti menalami Nabi. Niatnya ini kan supaya kita bisa menjalankan. Bagaimana cara menjalankan sunnah? Kalau kita bahas pada minggu depan. Jadi kita tahu. Jadi menjalankan sunnah itu Pak, ya bukan seperti yang sekarang ya. Ya tadi pemahamannya. Mana yang wajib, mana yang harus paham kita itu. Jadi semua perbuatan Nabi itu atau semua ucapan Nabi itu bisa kita ambil menjadi 5 hukum. Semua perbuatan Nabi, semua ucapan Nabi atau takrirnya bisa masuk dalam 5 hukum. Ada ucapannya yang bersifat wajib, ada ucapannya yang memerintahkan yang sunnat, ada ucapannya yang melarang yang haram, ada ucapannya yang melarang yang makruh, ada ucapannya yang bisa mubah. Jadi ucapannya ya statusnya mubah, walaupun disuruh tapi itu aja mubah. Karena Nabi nyuruh, tapi sebenarnya mubah. Nah, jadi gitu. Termasuk tadi suruh-suruhan yang sifatnya tadi, termasuk ada juga larangan, bisa mubah juga. Karena larangannya maksudnya bukan urusan agama ternyata, urusannya urusan yang bukan urusan non agama, itu mubah. Nabi pernah melarang apa? Orang mengawinkan apa? Mengawinkan kurma. Dilarang sama dia. Apa? Nggak ada manfaat katanya. Ternyata gara-gara dia nggak kawinkan kurmanya jadi kuntet atau apa istilahnya kurma itu, jadi mandul kurma, jadi nggak nggak berbuah. Akhirnya iya sudah, apa kata Nabi, antum a'lamu bi umur, kau lebih tahu urusan duniamu. Jadi kalau Nabi melarang yang sifatnya urusan dunia, itu bisa sifatnya mubah saja. Nah jadi gitu ya. Termasuk dilarang kencing berdiri. Haram nggak kencing berdiri? Nah, ulama tuh menggariskan, mengapa? Itulah ulama tuh maksudnya, mengapa Nabi melarang kencing berdiri? Hukumnya apa? Oh, bukan haram, tapi ternyata cuma makruh. Ada mengatakan mubah selama, masa gitu. Ada yang begitu. Karena ternyata dianalisa, kalau kencing berdiri, airnya mancar, kena ke percik baju dibuat sholat. Akhirnya sholatnya tapi sekarang ada apa uriter apa istilahnya, yang kalau kencing nggak akan netes itu Pak, yang pakai apa namanya, yang apa namanya uriter apa istilah, urinoir apa, gitu. Nah kalau pakai gitu gimana? Oke, itu berarti hukumnya mubah. Kalau kita di apa Pak, repot Pak, di mana nih, di airport, di apa, nggak mau jongkok gitu, nggak ada apa gitu, ya sudah lengkap Pak. Yang penting kita jaga jangan terpercik untuk ke baju, sehingga nanti jadi ulama tuh sampai begitu menganalisa hadis tuh, nggak ada Nabi bid'ah, nggak begitu. Ulama dulu tuh cerdas dalam dalam mengambil istinbat hukum, nggak sesederhana itu. Nggak ada Nabi bid'ah, nggak ada Nabi bid'ah, nggak ada Nabi bid'ah. Lu belajar apa kok gitu agama? Kalau tak ada jurusnya langsung begitu. Ulama itu berilmu, mereka yang menggariskan tetap dari Nabi dipahami. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai bertentangan Pak, hadis bisa bertentangan, bisa. Dan itu zaman sahabat ada. Nabi mengatakan kalian jangan sholat asar di Bani Qainuqa ketika waktu perang, jangan sholat asar, jangan di sana, harus lewat. Jalan orang tuh sama-sama belum sampai Bani Qainuqa sudah waktu asar. Bertengkar dua. Kita Nabi bilang bukan di sini, sana harus kita sholat asar. Jangan sholat asar kecuali di sana. Tapi sekarang waktu mau habis, gimana? Bertengkar akhirnya. Kalau kali enggak, kita harus waktu asar harus sholat, karena sholat
Inna sholata kanat ya alal mu'minin kitaban mauquta. Salat itu waktunya bunyi ayatnya nih terbatas nih. Nah, boleh. Tapi Nabi bilang kita oke, bertengkar. Akhirnya ada dua kubu. Ya Nabi aja dua kubu, Pak. Yang satu sholat sebelum waktu sholat, yang satu tetap lewat maghrib baru sholat asar di sana. Dua-dua datang sama Nabi. Mana yang benar kata Nabi? Dua-dua benar. Yang nggak benar yang nggak sholat. Jadi bisa gitu, Pak. Bisa. Jadi ada hadis yang bisa bertentangan, Pak. Bahkan hadis ada bisa bertentangan. Ini loh, Pak, kok bertentangan? Bagaimana ini statusnya? Bukan bertentangan sebenarnya. Nanti ternyata ini bertentangan karena ini babnya di sini, ini babnya di sini. Bisa gitu, Pak. Siapa yang menurunkan itu? Para enggak, kalau kita nanti padahal bisa bertentangan, ada dalil. Al-Quran janganlah hadis. Al-Quran bisa, Pak. Makanya ada nanti ada nasakh mansukh, ada yang di satu ayat mengatakan waris tidak ada buat keluarga. Harus nggak ada, Pak, buat keluarga. Hadisnya ada, jelas. Tapi ayat surah Al-Baqarah, ya, surat 181 ayat 180 itu kita diperintahkan membuat wasiat atau wasiat ya, wasiat kepada. Jadi wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Wasiat itu non. Tapi dalam ayat itu ada ahli waris. Kepada kepada orang tua. Jadi gitu. Dia suruh. Walillahi walidani lil aqrabin bil ma'ruf. Kok gitu? Nah, kok bertentangan nih seolah-olah? Inilah para ulama ngambil. Nah, ayat ini yang tentang waris wasiat ini buat orang yang normal. Nah, buat ini berwasiat kepada orang tua atau keluarga yang non-muslim. Jadi karena orang tua atau keluarga yang non-muslim tidak mendapat waris. Nah, karena dia nggak dapat waris, dia bisa dapat wasiat. Kan seolah-olah bertentangan. Di sini bilang nggak ada. Di sini bilang berikanlah waris, wasiat. Ternyata ini ulama. Ini maksudnya apa? Ini buat para orang tua. Bisa jadi orang tua. Jadi dia kaya, orang tuanya masih kafir. Terus dari kalau dia meninggal, orang tua nggak ada, orang tuanya yang juga ikut membesarkan dia. Oke, dikasih wasiat, nanti sebagian hartaku wasiat kasih buat ibuku, walaupun dia belum beriman. Tapi buat ibu orang tua yang beriman, dia jatahnya sudah ada di waris. Nah gitu, Pak. Jadi jangan kembali kepada kok nggak ngerti kita, nanti kacau gitu, bahaya gitu. Nah, ini lagi, ini sedikit apa biar terbuka pikiran kita. Laki-laki perempuan yang hamil, iddahnya kapan? Sampai kapan batasnya? Anak lahir. Perempuan yang tinggal suaminya, ini ayatnya dua-dua ada nih. Tinggal suaminya, meninggal suaminya, berapa masa iddahnya? Berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Suami yang meninggal istrinya, berapa iddahnya? Tak ada. Laki-laki gak ada masa iddah, Pak. Orang masih hidup juga boleh, kok sehari? Masih hidup juga boleh kok. Kok langsung gak ada maksudnya? Orang masih hidup juga boleh kawin lagi kok. Ada tuh, Bang, nanti aku mati, abang jangan kawin lagi. Aduh, apa pula kawin? Ini intermezzo ya. Nah, jadi gitu. Ini sama-sama ayat. Nah, gimana nih? Nah, ini oke. Sekarang bagaimana perempuannya hamil, suaminya meninggal? Hamilnya sudah 9 bulan, mau 10 hari. Tinggal seminggu lagi. Begitu dia seminggu lagi anaknya lahir, meninggal suaminya. Lahir anaknya sekarang. Bagaimana masa iddahnya? Tuh. Gitu, hukum itu nggak sesederhana yang kita pikir. Nah, coba, ada yang jawab. Coba, ada yang jawab. Pakai ayat yang mana kita? Ayat yang 4 bulan 10 hari? Atau ayat yang, ini dua-dua ayat yang berbeda. Satu dalam surah At-Talaq, satu dalam surah Al-Baqarah. Kalau perempuan yang ditinggal suami, itu Al-Baqarah. Kalau perempuan yang hamil itu At-Talaq. Coba, pakai yang mana, Pak? Terjadilah 3 mazhab. Ini mazhab berbeda. Ada yang mengatakan
Yang hamil tetap dia pakai yang hamil. Biar cuma 10 hari. Berarti iddahnya cuma seminggu. Begitu anaknya lahir, selesai. Ini dia. Dia strict pada surat at-thalaq. Yang ini enggak strict pada Al-Baqarah. Enggak. Dia suaminya lebih kuat posisi suaminya. Karena suaminya meninggal. Berarti dia harusnya sedih dong. Masa enggak sedih? Ada yang balas, oh, ngapain dia sedih? Dia memang dia kehilangan suami, tapi anaknya lahir. Dia senang lagi katanya. Nah kan kalau pakai logika-logikaan kan gitu. Logikanya masa suami lo meninggal, sedih-sedih lu udah apa? Begitu lahir dia senang lagi dia, dapat anak lagi. Yang hilang ada ganti. Itu. Ada yang pakai jalan tengah, ambil yang paling jauh. Enggak 4 bulan Pak, yang paling jauh. Kalau dia baru hamilnya 1 bulan, berarti berapa iddahnya? 9 bulan. Baru hamil, terus tiba-tiba hamil ya baru tahun 9. Sudah, berarti iddahnya jadi ambil yang paling jauh. Berarti kalau dia kurang dari lahirnya kurang dari 4 bulan 10 hari, berarti yang diambil 4 bulan 10 hari. Nah, ini siapa yang melahirkan hukum ini? Para ulama. Itu gunanya ulama. Kita nggak bisa langsung hukum ini. Ini saya ingin membuka wawasan kita. Ya, saya kira ini insya Allah minggu depan kita bagaimana cara mencalkan sunnah, bukan yang benar, yang mudah-mudahan benar lah, gitu. Supaya kita tidak terjun pada yang ekstrim, ya sikit bid'ah, sikit janganlah, bahaya. Kalau tak cocok, bilang aja apa? Saya belum temu dalilnya. Kalau saya pakai yang ini, jauh lebih. Kalau ada saudara saya pakai yang itu, selama dia punya dalil, silahkan. Walaupun dalilnya apa tadi? Berupa pemahaman atau dalil yang lemah. Oke. Yang tak boleh itu kalau dalilnya tak ada. Dalam konteks pakai hadis apa? Maudhu. Lemah pun tetap itu hadis. Walaupun lemah. Contoh kunut. Ini kunut sebagian ulama mengatakan lemah lah. Tapi tidak ada masalah. Kita kunut kok Imam Syafi'i kunut, dia menganggap bahwa itu kunut itu hadisnya kuat. Sudah lah. Walaupun ulama mayoritas mengatakan lemah, tapi dia sudah, orang nggak ada masalah. Tetap nggak ada masalah. Karena ada dalilnya. Walaupun menurut sebagian ulama, walaupun kadang-kadang berupa pemahaman. Macam tadi ya, contoh ya. Contoh yang apa? Yang salaman ya. Buka HP aja boleh, apalagi salaman. Gitu. Oke, silakan Pak. Salam Pak. Ya. Aduh, yang berat-berat jangan di sini babnya Pak. Nanti aja kita diskusi. Ya. Itu terlalu berat. Ya. Terlalu berat. Dalil itu terlalu berat. Ya. Tapi kalau Bapak meyakininya pun silahkan. Karena ada hadisnya juga. Walaupun para ulama berbeda tentang hadis itu. Status hadis itu para ulama berbeda. Tentang Nur Muhammad. Ya. Jadi gitu. Jadi sebagian ulama mengatakan dalil itu lemah. Ada yang mengatakan dia sahih, kuat. Teman dalilnya cuma sedikit banget. Nah, gimana? Nah, ini kajinya dalam dan juga bagi orang yang nggak kuat jangan dibahas. Yang normal aja lah, ya. Ngapain kaji tahu tinggi, yang rendah-rendah aja belum kita. Kalau khusus Pak Yuli nanti itu babnya khusus nanti. Ya, tidak di forum karena ini forumnya forum apa? Forum manusia biasa, bukan manusia host. Ya, jadi gitu. Saya kira bagus pertanyaannya. Cuma jawabannya tidak bisa di forum. Ya. Jadi kalau meyakini ada, enggak. Ya karena dia punya dalil. Tapi yang meyakini tidak ada pun gak ada masalah juga. Karena yang menganggap dalil itu lemah. Sudah, jadi gitu aja. Ya sama kalau kita dalam konteks tadi apa? Kunut sama tidak kunut. Karena menganggap kunut itu lemah ya, orang enggak menganggap kayak kunut. Tapi dia mengatakan, oh ini kuat, ya sudah. Kalau dia meyakini, enggak. Jadi kalau ada Bapak jawabnya, kalau Bapak meyakini itu ada, silakan Bapak yakin. Karena ada dalil. Ya, tapi kalau ada yang mengatakan tidak juga, pun enggak ada masalah. Itu bukan masalah prinsip dalam akidah. Itu tidak prinsip dalam akidah. Makanya dia menjadi para ulama
beda. Jadi masalah akidah itu kan biasanya prinsip itu biasanya dalilnya harus apa? Qat'i semua, Pak. Dalil yang bersifat prinsip dalam akidah, dalam iman, itu pasti dalilnya kuat semua dan qat'i. Karena ini nyempil, termasuk, mohon maaf ya, orang tidak percaya Nabi Isa turun lagi, itu nggak ada masalah. Ya. Kita umumnya, walaupun dalilnya kuat, tapi ada orang nggak percaya, pun nggak ada masalah. Ya. Jadi kita selama ini umumnya nggak percaya Nabi Isa turun, tapi ada yang mungkin nggak turun lagi, karena Nabi Isa sudah mati. Kenapa? Bunyi ayatnya Nabi mati. Dalam Al-Quran disebut Nabi Isa itu mati. Ya, dalam surah Al-Imran, Nabi falamma tawaffatani, engkau ketika kau, coba dalam surat apa? Ini disebut mati Nabi. Walaupun ulama memahaminya, yang memahami ini, lihat di sini, ya, Nabi Isa itu mati di sini disebut. Jadi gitu, coba baca itu Al-Imran. Nah, jadi kalau ada orang pemahamin Nabi Isa nanti diturunkan lagi, memerangi itu, meyakini itu, silahkan. Ya, tapi kalaupun ada orang tidak pun nggak ada masalah. Ini bukan masalah prinsip dalam akidah. Maka akidah itu harus dalilnya kuat dan mutawatir. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan. Oke, coba lihat Nabi Isa itu mati. Ya, coba lihat dalam surah Ali Imran. Ini biar bapak-bapak paham ya. Jadi kalau ada orang yang meyakini Nabi Isa sudah mati pun nggak ada masalah. Ya, walaupun itu kelompok kecil. Ya, kelompok besarnya kita meyakini Nabi Isa turun lagi. Mayoritas, tapi ada juga yang tidak. Ya, menganggap nggak ada gunanya Nabi Isa turun lagi. Islam sudah lengkap kok. Apa lagi turun lagi? Gitu. Ya. Surat Al-Imran, ya, ayat. Nah, ini dia. Ya, ayat 55. Ya, lihat di sini. Ini kita pahami. Ya, idz qala Allah, ketika Allah berkata misalnya kepada Nabi Isa, ya Isa, wahai Isa. Ayat 55. Inni mutawaffika. Ya, sungguh aku telah mematikan kamu. Ya, aku telah matikan kamu, atau aku matikan kamu. Wa rafi'uka ilaik, dan aku angkat engkau kepada aku. Ilayya, kata Allah. Wa mutahhiruka, dan aku mensucikan engkau minal ladzina kafaru, dari orang-orang kafir. Wa ja'ilul ladzina tabauka, dan aku menjadikan, kata Allah, menjadikan alladzina tabauka, yang mengikuti engkau. Ini juga sering dipakai dalil orang Nasrani. Ini sering pakai, hati-hati, harus paham ya. Orang yang menjadikan orang yang mengikuti engkau di atas orang-orang kafir di hari kiamat. Jadi Allah menjadikan pengikut Nabi Isa di atas orang kafir. Ini sering dipakai orang Nasrani menjadi dalil bahwa orang Nasrani itu di atas orang kafir. Berarti masuk surga juga. Ini Pak, ini hati-hati ya, ini orang Nasrani sering menggandeng aneh ini, bahwa di sini, dan aku menjadikan, kata Allah, menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu, wahai Isa, di atas orang-orang kafir di hari kiamat. Berarti di atas orang kafir tempatnya di mana? Di neraka. Berarti mereka tempatnya di mana? Mereka harus ada dalil ini, Pak. Pernah dengar itu? Pernah dengar itu? Apa jawaban kita? Ini ayat. Sebelum saya jawab yang saya punya tadi, saya jawab ini, karena ini akidah. Betul, ayatnya nggak salah. Betul. Tapi kalian bukan pengikut Nabi Isa. Jadi orang Nasrani sekarang bukan pengikut, tapi penyembah Nabi Isa. Beda. Orang Nasrani sekarang bukan pengikut Nabi Isa, tapi apa? Penyembah. Dua hal yang berbeda. Maka mereka mengatakan apa? Yesus Kristus, Tuhan. Jadi kalian bukan. Mengapa kalian bukan pengikut? Kalian sunat nggak? Nggak. Mereka nggak mengikuti Nabi Yesus, karena Yesus nggak ada amal yang mereka terima, yang mereka ikuti. Yesus sunat, mereka nggak sunat. Yesus berdoa sujud, mereka nggak sujud. Yesus tidak minum khamar, melarang khamar, mereka khamar. Nah, jadi
Jadi orang Kristen sekarang bukan pengikut Nabi Isa, tapi apa? Penyembah. Karena mereka penyembah, berarti mereka musyrik. Nah, pengikut Nabi Isa, mereka pasti beriman, maka mereka sudah mati di zaman Nabi Muhammad, mereka sudah. Nah, kalau ada pengikut Nabi Isa sekarang, pasti akan beriman kepada siapa? Nabi Muhammad. Gitu. Kalaupun dia tidak beriman kepada Muhammad, berarti belum sampai berita itu. Nggak apa-apa juga. Ada suatu daerah yang terisolasi, Islam yang Nabi kita belum ada, mereka masih mengikuti ajaran Nabi Isa, mereka mati, mereka bisa masuk surga. Nah, itu maksudnya gitu. Paham ya? Jadi orang Kristen sekarang bukan apa? Bukan pengikut. Karena tidak ada ajaran Yesus yang mereka ikut. Yesus bilang Tuhan itu the greatest. Kalau bilang enggak, dia punya anak. Bisa nggak bisa? Jadi gitu. Nah, kan di sini kata-kata aku mewafatkan kamu, kemudian aku mengangkat kamu. Berarti wafat dulu baru diangkat. Berarti kalau gitu Nabi bisa apa? Mati. Karena kecuali kami angkat, kemudian kami matikan. Berarti kalau kami angkat, matikan dia diangkat, terus hidup lagi nanti, turun lagi nanti di hari kiamat, di akhir, baru setelah itu dia Ini kalimat apa? Kalimat aku wafatkan didahului dengan kalimat. Disitulah. Nah, kalau kita ulama yang sudah mengangkat ini diterjemahkan apa? Bukan mematikan, tapi apa? Ya mengangkat. Jadi digabung. Mengangkat dan mewafatkan ini satu paket. Jadi maknanya bukan mewafatkan, tapi apa? Juga maknanya mengangkat. Ini ayat, Pak. Jadi kalau ada orang meyakini ayat ini pakai Nabi Isa sudah meninggal, jadi ada cerita juga Pak. Nabi Isa itu setelah diangkat Pak, ternyata dia ditaruh di tempat lain. Ditaruh dia mati di tempat lain. Ada yang memahami kayak gitu. Ya, jadi dia gitu. Makanya masalah akidah ini yang tidak prinsip, berbeda, tidak ada masalah. Termasuk yang ditanya Pak ini tadi. Kalau meyakini, walaupun dalilnya sedikit, tapi itu sahih, sudah. Silakan. Yang tidak meyakini pun gak ada masalah. Karena bukan prinsip dalam akidah. Prinsip akidah itu apa? Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kepada hari akhirat, beriman kepada. Di situ tidak ada beriman kepada Nur Muhammad, nggak ada. Beriman kepada Muhammad, iya, tapi ibadah enggak. Orang berbeda, oke. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Pak Yul ini pertanyaannya tingkat tinggi, jadi tidak dijawab dalam bahasa yang normal, bahaya nanti. Ya, saya kira demikian, mari kita baca hamdalah. Dan doa untuk majelis. Alhamdulillah, syadalillah anta, astagfirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sholat.